Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Di dalam kaidah pencacahan terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada notasi faktorial. N adalah himpunan bilangan asli, dan notasi faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Maka ditulis dengan N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali sampai seterusnya sampai dengan 1. Misalnya, 3 faktorial. 3 faktorial sama artinya dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Dalam notasi faktorial, 1 faktorial sama artinya dengan 1 dan 0 faktorial sama artinya dengan 1 juga. Contoh lain dalam notasi faktorial. Contoh yang pertama yaitu tentukan nilai dari 4 faktorial ditambah 2 faktorial. Jawabannya yaitu, cara penyelesaiannya yaitu 4 faktorial ditambah 2 faktorial sama dengan 4 dikali 2 dikali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Soal yang kedua yaitu ada tentukan nilai dari 12 faktorial dibagi 8 faktorial. Jawabannya yaitu 12 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Kenapa pembilangnya hanya sampai angka 8? Karena untuk faktorial kita tidak harus mencari nilai atas secara keseluruhan. Kita hanya perlu mengalihkan atau berhenti di angka yang sama dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 8, jadi kita berhenti di angka 8. Di sini penyebutnya 8 dan pembilangnya 8, jadi bisa dicoret. Dan angka yang masih tersisa yaitu ada 12 kali 11 kali 10 kali 9 sama dengan 11.880. Definisi dari permutasi yaitu suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Dalam permutasi, kasus AB tidak sama dengan kasus BA, atau 12 tidak sama dengan angka 21 walaupun sama-sama terbentuk dari angka 2 dan 1. Rumus permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan notasi seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dengan R kurang dari sama dengan N. Dan jadi dapat dituliskan dengan permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Contoh soal dalam permutasi ini yaitu, dalam suatu kelas akan dipilih seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas dari 5 orang siswa yang sudah terpilih. Berapakah banyak cara untuk memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu, kita cari dulu N-nya. Di sini N sama artinya dengan unsur keseluruhan atau banyak siswa. Banyak siswa yaitu ada 5 orang siswa. Jadi kita tulis 5. Dan kita juga mencari R. R di sini artinya unsur yang sama atau banyak pilihan. Dari 5 orang siswa akan dipilih seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi kita tulis 2. Sehingga kita tulis dulu formula dari permutasinya, yaitu permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Sehingga permutasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3. 3 di sini didapatkan dari 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Karena terdapat angka yang sama, jadi bisa dicoret-coret. Dan angka yang tersisa yaitu 5 dikali 2 sama dengan 20 cara. Jadi, banyak cara untuk memilih ketua kelas dan wakil ketua kelas, yaitu terdapat 20 cara. Permutasi yang saya bahas sebelumnya adalah jenis permutasi unsur yang berbeda.
Jadi sekarang saya akan menjelaskan jenis permutasi unsur yang sama. Definisi permutasi unsur yang sama yaitu banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat K1, K2, K3 sampai dengan Kn unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah P sama dengan permutasi sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai dengan Kn. Keterangannya di sini yaitu N artinya unsur keseluruhan dan K artinya unsur yang sama. Contoh soal dalam permutasi unsur yang sama. Contoh yang pertama, berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata adalah penyelesaiannya. Kita cari N-nya terlebih dahulu. N di sini artinya unsur keseluruhan. Unsur keseluruhan dari kata wiyata yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6. Dan kita juga mencari K. K di sini unsur yang sama. Karena di sini hanya terdapat kata A yang sama, jadi kita tulis KA sama dengan 2. Sehingga P sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena di sini terdapat angka yang sama, jadi bisa dicoret angka 2 dengan angka 2-nya. Dan angka yang tersisa yaitu 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 sama dengan 360. Contoh soal yang kedua yaitu terdapat 6 buku yang terdiri dari 2 buku fisika, 2 buku sejarah, dan 2 buku geografi. Berapa banyakkah cara untuk menyusun 6 buku tersebut secara berdampingan? Penyelesaiannya yaitu kita mencari N-nya terlebih dahulu. N yaitu sama dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa terdapat 6 buku. Lalu kita mencari K atau unsur yang sama. Karena di sini terdapat lebih dari satu unsur yang sama, maka dapat dituliskan dengan K atau unsur yang sama untuk buku fisika terdapat 2, K untuk buku geografi terdapat 2, dan K untuk buku sejarah sama dengan 2. Sehingga P sama dengan N faktorial dibagi KF dikali KG dikali KS. Sehingga P sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena di sini terdapat angka yang sama-sama dapat dibagi, jadi 2 dibagi dengan 2 hasilnya habis, dapat dihitung dengan coret. 4 dibagi dengan 2 faktorial hasilnya 2. 2 faktorial di sini sama artinya dengan 2 dikali 1. Lalu 6 dapat dibagi dengan 2 faktorial hasilnya 3. Jadi angka yang masih tersisa yaitu 3 dikali 5 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 90 cara. Jenis permutasi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi n unsur yang disusun secara melingkar. Rumusnya yaitu ada P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh soal dalam permutasi siklis ini yaitu dari 8 orang yang memiliki jabatan tertinggi di sebuah perusahaan akan mengadakan rapat dan duduk mengelilingi satu meja bundar. Berapa banyakkah posisi duduk yang mungkin dari 8 orang tersebut? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa 8 orang akan duduk mengelilingi satu meja bundar. Jadi kita menggunakan rumus dari permutasi siklis. Sehingga cara penyelesaiannya yaitu N atau unsur keseluruhannya yaitu 8. Sehingga kita tulis dulu rumusnya yaitu P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Sehingga P sama dengan 8 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial
sama artinya dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jika semua angka ini dikalikan akan mendapatkan hasil 5040. Jadi, banyak posisi duduk yang mungkin dari 8 orang tersebut, yaitu 5040 posisi duduk yang berbeda. Soal yang kedua yaitu ada Arum mempunyai 10 buah pernik yang berbeda dan akan disusun menjadi sebuah gelang. Banyaknya cara Arum untuk menyusun pernik tersebut adalah sebuah gelang bentuknya itu pasti melingkar atau bulat. Sehingga cara penyelesaiannya yaitu N sama dengan 10. Sehingga kita tulis dulu formulanya. P sama dengan 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. 9 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sampai 1. Sehingga jika ini dikalikan akan mendapatkan hasil 362.880. Jadi, banyak cara Arum untuk menyusun pernik tersebut yaitu 362.880 cara untuk menyusun pernik. Kombinasi yaitu cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, kasus AB sama dengan kasus BA. Rumus kombinasi. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan notasi seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dengan R kurang dari sama dengan N. Sehingga dapat dituliskan dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contoh soalnya yaitu ada, contoh soal yang pertama, dari 10 siswa yang berkumpul, mereka akan saling berjabat tangan. Berapakah banyak jabat tangan yang akan terjadi? Cara penyelesaiannya yaitu, kita cari dulu N-nya, N sama dengan 10, dan R-nya sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Karena setiap jabat tangan pasti terjadi antara 2 orang. Sehingga N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sehingga 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorial didapatkan dari pengurangan 10 kurang 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial sama dengan 10, 9, 8 faktorial. Maaf, 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dibagi 2 kali 1, karena di sini tadi 2 faktorial, jadi dapat dituliskan dengan 2 kali 1 dikali 8 faktorial. Karena terdapat angka yang sama atau angka yang dapat dibagi, jadi 8 dibagi dengan 8 hasilnya habis. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dibagi 10 terdapat hasilnya 5. Jadi angka yang masih tersisa yaitu 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi banyak jabat tangan yang akan terjadi yaitu 45 jabat tangan. Contoh soal yang kedua yaitu ada banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri dari 4 siswa yang dipilih dari 10 orang siswa yang tersedia adalah, kita cari N-nya dulu, N-nya yaitu 10, R-nya yaitu 4. Sehingga kita tulis dulu formula atau rumus dari kombinasinya seperti ini. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 faktorial sama dengan
10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 4 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial. Karena terdapat angka yang sama, jadi bisa dicoret. 6 dicoret dengan 6, hasilnya habis. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kali 1 sama hasilnya akan tetap 8. Jadi dapat dibagi dengan angka 8 yang di atas. 8 dibagi 8 hasilnya juga habis. Jadi angka yang masih tersisa yaitu 10 dikali 9 dikali 7. Hasilnya 630.